Sully memberi hormat kepada ketiga orang itu. Ia memohon dengan suara tenang, "Tolong tunjukkan belas kasihan para senior." Namun Chong Yao tidak mengindahkan, malah langsung bersiap menyerang. Begitu juga biksu dan kaisar pedang, mereka bertiga maju sekaligus. Ledakan besar pun terjadi. Moshi dan Moran hanya bisa menangis melihat senior mereka diserang, tanpa mampu berbuat apa-apa. Dari belakang, kakek mereka muncul sambil tersenyum. Ia berkata santai, "Jangan khawatir, Nona Sully akan baik-baik saja." Moshi terkejut, "Kakek, kenapa bisa ada di sini?" Kakek mereka menjawab, "Kenapa? Kalian berdua gadis kecil mencuri barang-barang kakek. Kenapa tidak mengizinkan kakek ikut?" Moran membalas, "Bagaimana bisa ini disebut mencuri? Cepat atau lambat barang-barangmu juga akan jadi milik kami." Moshi ikut menimpali, "Kakek, berhenti bercanda. Apa maksudmu dengan mengatakan Nona Sully akan baik-baik saja?" Kakek mereka menatap langit. Di sana, tepat di bekas ledakan, muncul bola besar berwarna mirip Zhongfeng yang perlahan berubah bentuk. Kaisar pedang terdiam, bingung menatap benda aneh di depannya. Tak lama bola itu terbelah, memancarkan cahaya kuat ke arah mereka bertiga. Dengan sigap, ketiganya menahan serangan itu. Bola besar itu lalu berubah menjadi sebuah pedang yang kini ada di tangan Bailu. Sambil memeluk Sully, Bailu berkata pada mereka, "Kalian bertiga orang tua benar-benar tidak tahu malu. Generasi muda sudah meminta belas kasihan, tapi tetap saja kalian menyerangnya." Bailu berbisik pelan pada Sully, "Kau turun dulu, temui Moshi dan Moran, serahkan ini pada gurumu." Kaisar pedang menatap tajam, "Hanya tahap revolving light, tapi bisa menahan pukulanku. Apa kau ingin berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau di depanku?" Ia melesat menyerang, Bailu menahannya dengan mudah. Sambil menatap dingin, Bailu bertanya, "Apakah ini level Kaisar Pedang?" Dalam hati, Kaisar Pedang bergumam, "Gelar itu memang berguna, selalu ada orang bodoh yang tertipu." Tiba-tiba, Bailu menebas dengan pedang kecil, menusuk kertas-kertas jimat di sekeliling Kaisar Pedang. Ledakan besar pun terjadi. Kaisar Pedang terkejut namun masih sempat menghindar. Ia berseru, "Three Stars Imperial Talisman, kau seorang Imperial Talisman Master, tapi kenapa Talisman Master menggunakan pedang?" Bailu menjawab santai, "Kau bisa menyebut dirimu Kaisar Pedang hanya dengan melempar pedang. Mengapa Talisman Master tidak boleh menggunakan pedang?" Kaisar Pedang marah, "Kau menghina pedang." Ia lalu mengajak Chong Yao dan biksu untuk bekerja sama melawan Bailu. Chong Yao terlihat ragu, sementara biksu menjawab datar, "Aku tidak ikut terlibat dalam keterikatan duniawi." Bailu menoleh tajam, "Apa aku bilang aku akan melepaskan kalian?" Chong Yao buru-buru berkata, "Barusan aku salah bicara. Aku dengan sukarela mundur dari kompetisi. Tolong jangan mempersulit." Dalam hatinya ia bergumam, pertarungan Talisman Master terlalu sulit diprediksi. Bahkan Kaisar Pedang pun tidak bisa berbuat apa-apa. Orang ini tidak mudah diprovokasi. Bailu lalu mengeluarkan jimat beraura biru, kentut yang keras. Itu adalah Four Stars Holy Talisman, yang langsung membuat tubuh biksu dan Chong Yao terbelah menjadi beberapa bagian. Chong Yao masih bisa bertahan, menggabungkan lagi tubuhnya. Ia berucap kaget, menggambar Holy Talisman di udara, "Siapa sebenarnya kau?" Bailu menjawab ringan, "Udara juga bisa bicara." Kali ini ia mengeluarkan jimat merah darah. Di saat yang sama, Kaisar Pedang menyerang dari belakang. Namun kakek Moran muncul tepat waktu, menghadang serangan itu. "Kau serahkan ini padaku, instruktur Bailu," teriaknya. Bailu menoleh sedikit canggung, "Leluhur Mo, apa menurutmu aku akan meninggalkan celah sebesar itu?" Sekeliling mereka sudah dipenuhi jimat peledak. Ledakan besar pun terjadi, membuat kakek Mo terpental dan jatuh tak berdaya di tanah. Sementara itu, Sully berdiri memandang gurunya bertarung. Tanpa ia sadari, seseorang mendekat dari belakang hendak menyerangnya. Saat tangan orang itu hampir menyentuh Sully, tiba-tiba tertahan. Tubuhnya terpental jauh ke belakang. Moshi dan yang lain segera menghampiri.
"Nona Suli, kau baik-baik saja?" Suli mengangguk. "Aku diberi rune pertahanan sebelumnya." Orang itu menatap tangannya yang terpotong akibat serangan tadi. Ia tidak menyangka Bai Luochen memasang rune perlindungan sekuat itu. Suli berteriak marah. "Siapa kau sebenarnya? Kenapa menyerangku diam-diam?" Orang itu hanya menjawab singkat, "Kau tak perlu tahu siapa aku." Tak terduga, Bai Lu langsung menyerangnya. Dari tubuh orang itu keluar kerangka manusia yang diliputi aura ungu. Bai Lu segera menggapainya. Namun orang itu tertawa, "Kau masuk perangkapku." Kerangka itu menggeliat, menempel pada tubuh Bai Lu, lalu merasuk ke dalamnya. Ia berusaha mengganti tulang Bai Lu dan mengambil alih tubuhnya. Kakek Mo cepat maju membantu, berusaha menarik tengkorak itu keluar. Darah muncrat dari punggung Bai Lu. Singkatnya, setelah perjuangan keras, kerangka itu akhirnya berhasil dilepaskan. Tujuan kerangka tersebut jelas, mengambil alih tubuh Bai Lu. Sayangnya, orang itu sudah kabur. Suli mendekat dengan wajah penuh penyesalan. "Guru, maaf, ini salahku sampai membuatmu terluka." Bai Lu menjawab santai, "Itu bukan salahmu, sejak awal targetnya adalah aku." Ia lalu meminta leluhur Mo untuk menjaga Suli. "Aku akan mengambil diagram tulang Tianwen yang kau incar." Namun tepat saat itu, Vera muncul. "Tidak usah, aku sudah membawanya." Ternyata Vera berhasil merebut diagram tulang Tianwen dari biksu tadi setelah menghajarnya. Tiba-tiba, Bai Lu menoleh cepat. Ia menarik Vera. "Awas, hati-hati." Sesuatu melesat ke arah mereka. Biksu yang wajahnya babak belur refleks menghindar. Sambil meringis, ia mengeluh, "Kenapa wajah biksu malang ini harus sesakit ini?" Yang datang ternyata sebuah senjata suci, memancarkan aura mengerikan. Suli terkejut. Ada yang salah dengan tombak itu. Masih senjata suci, tapi kenapa auranya begitu menakutkan? Aura dari tombak itu mencuat kuat, membuat biksu di dekatnya terpental. Tak lama, muncul tangan emas besar yang menggenggam tombak itu. Suli terbelalak. Itu Divine General Thunder Tribulation. Wajah Bai Lu menegang. Dalam keadaan ini, ia khawatir salah satu dari 12 orang tua akan benar-benar muncul. Bersamaan, air terjun gantung bereaksi aneh. Tak lama, dari dalamnya keluar sosok makhluk menyerupai rusa putih. Auranya bercahaya putih kebiruan. Di lehernya tergantung kalung perak berukir. Itulah salah satu dari 12 monster leluhur legendaris, Divine Beast Baize. Baize membuka mulut, menembakkan laser ke arah makhluk emas yang menggenggam tombak. Makhluk itu menangkis serangan tersebut, ledakan besar pun terjadi. Orang-orang panik, berlarian ketakutan. Bai Lu segera menempelkan kertas jimat pada Suli dan Vera. Dalam sekejap, keduanya terpindah ke tempat lebih jauh dan mendarat di atas tebing yang aman. Namun Suli masih menatap ke arah bawah dengan cemas. Ia khawatir pada gurunya. Suli berlutut di atas tebing, menatap ke bawah ke arah gurunya. Vera yang memperhatikannya menegur, meyakinkan kalau Bai Lu punya kekuatan besar dan tak akan terjadi apa-apa padanya. Suli menoleh, bertanya apakah Vera takut ia tak bisa berpikir jernih. Ucapan itu membuat Vera terkejut. Suli melanjutkan, menyuruhnya jangan khawatir. Ia bukan orang bodoh yang bertindak gegabah. Ia mengajak Vera pergi ke tempat aman untuk menemui leluhur keluargamu dan menunggu gurunya kembali bersama. Vera memastikan sekali lagi, apakah Suli benar-benar berpikir demikian. Suli menjawab tenang, kalau gurunya benar-benar menghadapi bahaya yang tak bisa diatasi, tak ada gunanya ia pergi menyusul. Sementara itu, Bai Lu berada di dalam kegelapan. Ia mengeluarkan kertas jimat cahaya untuk menerangi sekitar, bergumam apakah ini bagian dalam air terjun gantung. Tak disangka, polusi menyebar sampai di tempat itu. Ia berencana mencari jalan keluar sambil memanggil kapak panggu. Namun anehnya, kekuatannya tak bisa digunakan.
Ia terkejut, karena semua kertas jimat di atas bintang 1 juga tak bisa dipakai. Ia meminta sistem menganalisa. Sining di dalam sistem panik, mengatakan koneksi tidak stabil. Bailu menggerutu, heran kenapa tempat ini bahkan lebih aneh dari Great Thousand World. Bukan hanya kapak panggu dan kekuatan spiritual yang tak berguna, sistem pun ikut terpengaruh. Tiba-tiba, cahaya hijau muncul di depannya. Di tengah kegelapan itu berdiri sebuah pohon yang memancarkan cahaya hijau. Bailu bergumam, cabang dan daunnya menopang udara jernih, sementara akarnya memadatkan udara keruh. Ia sadar, ada pohon yang bisa membuka dunia. Suara asing tiba-tiba terdengar. Bailu menoleh cepat, mencari sumbernya. Seorang wanita cantik bertanduk rusa muncul, menatapnya heran karena ranahnya hanya tahap revolving light. Ia mengelilingi Bailu penuh rasa penasaran, lalu bertanya, apakah dia seorang iblis? Dalam hati, wanita itu terbesit pikiran, semut lemah bisa masuk ke sini? Mungkin orang ini bisa membantunya. Tiba-tiba, ia menarik Bailu mendekat ke pohon, lalu melemparnya ke dekat akar besar. Mantra aneh ia ucapkan, membuat lubang terbuka di batang pohon itu. Tanpa basa-basi, wanita itu menendang Bailu masuk ke dalam. Bailu menggerutu kesal di dalam sana, tapi terkejut ketika wanita itu juga ikut masuk. Ia semakin jengkel, bertanya kenapa wanita itu muncul tiba-tiba di belakang seseorang. Dalam hati, wanita itu heran. Orang ini dari tadi tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Bagaimana mungkin kultivator lemah punya konsentrasi setenang itu? Wanita itu bertanya asal Bailu. Ia menjawab, dari Akademi Qinghong. Wanita itu kaget, lalu menatapnya tajam, menanyakan apakah ia mengenal seseorang bernama Bai Lo Chen. Bailu tersentak dalam hati, merasa sial, ini bukan kebetulan. Ia menjawab, mengenalnya, bahkan menyebutnya instruktur sampah yang terkenal. Wanita itu memprotes, bagaimana pahlawan yang pernah menyegel iblis surgawi agung kota Lianli bisa dianggap sampah? Bailu menjawab santai, Lo Chen awalnya memang putra takdir, hanya saja, sejak menyegel iblis surgawi itu, ia jadi sampah. Wajah wanita itu jelas tak terima. Ia berbalik, menyuruh Bailu mengikutinya. Bailu sempat berpikir ada yang janggal. Baru saja ia membuat keributan di dunia iblis, tapi wanita ini hanya tahu kisah penyegelan iblis surgawi di masa lalu. Mereka berjalan sampai ke tepi danau. Di tengahnya ada sebuah pulau dengan satu rumah di atasnya. Bailu bertanya, ini tempat apa? Wanita itu menjawab, disinilah kuburan Kaisar Iblis Qingji. Bailu kaget. Ia menyebut legenda bahwa Qingji sendirian membunuh 16 Taiyi Golden Immortal. Wanita itu melepas sepatunya, lalu menanggapi, kalau manusia senang sekali mencatat dan memujinya, hanya untuk memancing kemarahan umat manusia. Bailu ikut melepas sepatunya. Ia menanggapi, mengatakan dirinya berbeda dari manusia lain. Ia juga ingin tahu asal-usul wanita itu. Ia menambahkan, kalau punya beberapa teman di Sharlaha dan Wilton Manor. Wanita itu turun ke air, hendak menyeberang. Bailu melanjutkan, kalau wanita itu tinggal di sekitar sini, bisakah ia membantu menyampaikan pesan pada teman-temannya? Dalam hati, wanita itu bergumam, gadis iblis ini punya pendapat kuat soal umat manusia. Ia harus berhati-hati dan mencari cara agar bisa lebih dekat dengannya. Wanita itu menoleh, menjawab dingin, kamu mungkin tak akan pernah melihat teman-temanmu lagi. Bailu terkejut, bertanya apa maksudnya. Wanita itu menatap tajam, lalu mengatakan kalau dunia iblis yang Bailu kenal sudah tidak ada lagi. Wanita itu mulai bercerita. Setelah pertempuran di kota Sharjah, dunia iblis sempat memasuki masa damai. Tapi tak lama, perang saudara pecah antara faksi teknologi sihir yang dipimpin keluarga Wilton melawan aristokrasi sihir tradisional kekaisaran. Namun, saat dua pihak sibuk bertarung, kultus Naraku bergerak diam-diam. Mereka memanggil sumber kekacauan. Tak disangka, orang yang menuliskan semua kejadian itu adalah kakak Merlin, pendiri kultus Naraku.
Kekacauan mengalir dari langit, meluap dari bumi, mencemari seluruh dunia iblis. Para iblis yang tercemar berubah jadi mutan mengerikan, lalu menjadi kaki tangan. Dengan jatuhnya Raja Iblis, kekaisaran yang masih dilanda perselisihan sipil tak mampu menghentikan penyebaran kekacauan itu. Tepat ketika dunia iblis hampir musnah, para iblis yang selamat berkumpul kembali di bawah pimpinan 5 orang bijak. Hanya satu wilayah kecil di barat yang berhasil diselamatkan, sebuah kota bernama Xinshang. Itu menjadi rumah terakhir ras iblis. Wanita itu lalu menjelaskan, tujuan kedatangannya adalah menemukan warisan Qingji untuk menyelamatkan dunia iblis. Kini, mereka berdiri di depan peti mati Qingji. Dalam hati, wanita itu yakin, jika berhasil mendapatkan warisan Qingji, ia bisa menjadi orang bijak keenam. Bai Lu yang mendengar kabar itu lega, setidaknya, teman-temannya di dunia iblis masih baik-baik saja. Wanita itu menyuruh Bai Lu membuka peti mati. Bai Lu memprotes, bukankah warisan itu untuknya? Mengapa ia yang harus membukanya? Wanita itu berkilah, bagaimana kalau ada jebakan? Ia punya misi besar, jadi Bai Lu saja yang membuka. Bai Lu mendecak, pasrah. Ya sudah, aku memang tak punya misi, cuma kelinci percobaan yang bisa mati duluan. Tapi sebelum membuka, ia meminta satu hal, agar wanita itu menyebutkan namanya. Wanita itu kaget dan membentak, apa maksudmu mati untukku? Kau cuma pencari jalan, kenapa bicara bodoh begitu? Bai Lu menghela napas, memasang wajah sedih. Aku memang layak mati demi gadis secantik dirimu. Ucapan itu membuat wanita itu terperanjat, wajahnya memerah, lalu dengan enggan ia menyebutkan namanya, Yintong. Dalam hati, ia merasa aneh, bahkan bersalah jika tak memberitahukan namanya. Bai Lu tersenyum tipis, nama yang cukup bagus. Yintong kesal, menyuruhnya cepat membuka peti. Begitu Bai Lu membukanya, cahaya hijau memancar keluar. Yintong terkejut. Dari dalam peti, muncul segel giok Kaisar Iblis. Saat ia hendak mengambilnya, Bai Lu menahannya. Mendadak air meluap, membelit mereka berdua. Tubuh mereka tertarik masuk ke dalam peti. Penutupnya menutup kembali, seolah tak pernah terbuka. Di tempat lain, di desa Ulat Sutra Es, pesta besar diadakan untuk menyambut Xiao Meng yang berhasil naik ranah menjadi Demon Venerable. Saudara-saudaranya bersorak menyambutnya. Di tengah pesta, beberapa orang mulai membicarakan Xiao Meng yang dianggap terlalu membanggakan diri. Salah satunya berbicara pada kepala suku, Hai Lao. Hai Lao menjawab santai, tradisi Ulat Sutra Es kini hanya alasan untuk reuni. Dirinya hanyalah Demon Sovereign, lebih lemah dari Demon Venerable. Sedangkan Xiao Meng, pencapaiannya besar. Pulangnya kali ini lebih berarti untuk memberi ceramah pada teman-teman satu suku. Wanita itu menimpali, menurutnya, Hai Lao terlalu rendah hati. Meski generasi muda lebih berbakat, pengalaman dan pengetahuan Hai Lao tetap aset berharga. Wanita itu memanggil Xiao Meng yang masih di panggung agar turun menyapa. Xiao Meng segera menunduk hormat, memanggil Hai Lao kakek. Hai Lao tersenyum hangat, mengatakan ia sangat merindukan gadis kecil itu. Sudah lama sekali tak bertemu, dan kini Xiao Meng makin cantik. Xiao Meng membalas, ia pun merindukan kakeknya. Hanya saja, kaum Ulat Sutra Es jarang sekali berkumpul. Biasanya hanya saat para tetua sudah mendekati akhir usia. Lelaki yang sebelumnya mencibir, kembali menimpali dengan sinis. Seperti apa tangisan Demon Venerable yang bermartabat? Aturan klan ini sudah lama tak berubah. Xiao Meng menukas tajam, tak ada yang anggap kau bodoh, jadi diam saja. Hai Lao menenangkan Xiao Meng, mengingatkan bahwa menangis bukan hal baik. Kini setelah menjadi Demon Venerable, ia juga harus memikirkan garis keturunannya. Ia menyarankan agar Xiao Meng memilih salah satu pemuda berbakat di klan. Xiao Meng terdiam canggung, berusaha menolak halus. Dalam hati, ia bingung. Kalau menolak, citranya sebagai gadis baik di klan bisa hancur. Tapi ia juga tak mungkin membawa laki-laki itu kembali bersamanya. Bai Lu pasti akan membunuhnya.
Seorang wanita akhirnya menyela, membela Xiaomeng. Menurutnya, Xiaomeng masih muda, tak perlu terburu-buru menikah. Generasi sekarang bebas menentukan pilihan. Hai Lao akhirnya mengalah, meski ia berharap bisa melihat cicitnya sebelum meninggal. Xiaomeng menenangkannya, berjanji akan berusaha sebaik mungkin. Pesta kembali berlangsung, namun di tengah keceriaan, insiden tiba-tiba terjadi. Semua orang menoleh ke sumber kekacauan. Seekor serigala terlihat telah menggigit leher salah satu anggota ras ulat sutra es. Xiaomeng terkejut, apa itu Demon Saint? Dalam waktu singkat, desa ulat sutra es hancur, banyak rumah terbakar, dan ras serigala tak memberi ampun sedikit pun. Salah satu ulat sutra es memohon belas kasihan karena ia mengandung bayi, tapi serigala itu tetap membunuhnya. Hai Lao masih bertahan walau tangan kanannya sudah terpotong. Dari dalam rumah, seekor serigala menyeret seorang wanita keluar sebagai sandera. Hai Lao berteriak karena itu istrinya. Ia menerjang, namun sebelum bisa menyerang, kepalanya tertebas. Serigala itu, yang tampak sebagai pemimpin ras, memerintahkan bawahannya membawa sandera, sementara ia sendiri mencari Demon Venerable. Sementara itu, Xiaomeng berlari kabur sambil menggendong wanita yang terluka parah. Wanita itu berkata kalau ia sudah tidak punya harapan untuk hidup. Xiaomeng menahan air mata, mengingat saat wanita itu menyelamatkannya waktu kecil. Ia berkata, kau berpura-pura jadi ibuku selama lebih dari 10 tahun. Kau bahkan memukuliku hanya untuk mengendalikanku. Kalau kau mati, kepada siapa aku harus berpaling untuk membalas dendam? Tak lama, pemimpin serigala itu menyusul mereka. Xiaomeng menahan serangan dengan pedang es. Serigala itu berkata, kalau kau terbang, aku tak akan bisa menyusulmu. Kau seharusnya meninggalkan beban itu. Xiaomeng membalas, beban palalu. Namun dalam sekejap, serigala itu sudah berada di belakangnya dan menebas punggung Xiaomeng. Meski terluka, Xiaomeng masih sempat membalas dengan pedang es. Serigala itu lalu meraih kepala wanita yang digendong Xiaomeng sambil berkata, kekuatan spiritualmu sudah kusegel, berhentilah berjuang. Xiaomeng terkejut, serigala itu menambahkan, tidak mudah bagi seekor ulat menjadi Demon Venerable. Aku mengagumimu, bunuh wanita ini, maka kau akan diterima di klan Galloping Wolf. Xiaomeng menjawab, mungkin aku akan pertimbangkan kalau kau menjadikanku raja surga kalian. Serigala itu terkekeh dingin. Tiba-tiba, tubuh wanita itu memancarkan cahaya biru. Xiaomeng panik, jangan lakukan itu. Namun sesaat kemudian, wanita itu meledakkan dirinya, berniat membunuh serigala itu. Xiaomeng hanya bisa menangis sedih, lalu terjatuh dari tebing gunung. Beberapa saat kemudian, pemimpin serigala itu muncul kembali tanpa luka sedikit pun. Dari ujung tebing, ia memberi perintah melalui sihir komunikasi agar seluruh rasnya mencari Xiaomeng dan membunuhnya. Di tempat lain, di Ghost Realm, tepatnya Forget River, Bai Lu melihat sekeliling dengan resah. Ia bertanya pada Yin Tong, di mana ini? Tempatnya menyeramkan. Yin Tong menjawab, ini dunia hantu. Bai Lu terkejut, apa kita sudah mati? Yin Tong menggeleng, tidak, mereka yang benar-benar mati berada di seberang sungai. Bai Lu menoleh ke seberang. Sosok-sosok di sana terlihat begitu familiar. Ia bergumam, apakah mereka semua anggota klan Ulat Sutra Es? Yin Tong memperingatkan, jangan terus-terusan melihat mereka. Kalau kau terpikat, kau akan terjerumus ke sungai, dan jiwa serta ragamu akan hilang. Bai Lu merinding. Ia merasa ketakutan, sekaligus cemas tentang apa yang terjadi pada keluarga Xiaomeng. Ia mencoba mengecek tanda di tubuh Xiaomeng melalui kepingan yang terhubung, tapi tak ada respon. Yin Tong berkata, di sini, semua mantra dunia mortal tak ada gunanya. Bai Lu mendesah, lalu, ada cara untuk keluar, aku sedang punya urusan mendesak. Tanpa basa-basi, Yin Tong menarik Bai Lu terjun ke sungai. Bai Lu menjerit ketakutan.